Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arifatul Zahro dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang keterampilan mendengarkan dalam mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Topik kali ini adalah tentang keterampilan mendengarkan, dan ini memang yang sebenarnya terjadi di kebanyakan orang. Bahkan hasil penelitian menyatakan bahwa 78% manusia itu sulit sekali dalam mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci efektif dalam berkomunikasi adalah kemampuan mendengarkan. Selanjutnya, kita akan coba kenali apa saja ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri dari pendengar yang baik, sehingga kita dapat memahami diri kita maupun orang lain. Kita masuk yang pertama, yaitu ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Ini merupakan kalkulasi dari hasil analisis dan banyak sekali penelitian mengatakan bahwa minimal ada 11 ciri-ciri dari indikasi seseorang yang masuk dalam kategori pendengar yang tidak baik. Dan biasanya komunikasinya dengan orang lain tidak baik dan bermasalah. Yang pertama yaitu ketika berkomunikasi selalu menyela. Ciri utama pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan orang lain. Yang kedua yaitu seringkali mengambil keputusan atau kesimpulan yang cepat-cepat dan sangat tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah, menyaring pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul istilah saya. Kalau sudah ada tuntunan semua serba saya, berarti seseorang selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi. Selalu menuntut untuk dihargai dan didengarkan. Tetapi tidak mau untuk mendengarkan dan tidak mau untuk menghargai orang lain. Yang keempat yaitu kurang memperhatikan. Contohnya seperti mata seseorang itu keliling kemana-mana, melihat kemana-mana pada saat orang lain berbicara, dan sikapnya ini sangat kurang baik. Padahal sebagai pendengar yang baik, kita seharusnya antusias dalam mendengarkan apa yang disampaikan. Karena ketika ingin didengarkan orang lain, maka kita seharusnya mau untuk mendengarkan orang lain. Yang kelima yaitu merubah pokok pembicaraan. Orang sedang menganalisis ini, orang sedang berbicara ini, belum kelar dalam menyampaikan, tiba-tiba lari ke pokok permasalahan yang lain. Artinya apa? Secara struktural, dia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan atau disampaikan oleh lawan bicaranya. Yang keenam yaitu mencatat segala-galanya. Yang ketujuh, tidak memberikan tanggapan apapun. Yang kedelapan, tidak sabar. Yang sembilan, sangat pemarah atau emosional. Yang kesepuluh, banyak main-main. Kadang-kadang orang yang mendengarkan perkataan orang lain itu merasa bosan, sehingga dia sibuk dengan dirinya sendiri, yaitu seperti memainkan pensil, pena, buku, dan lain-lain. Dia super gelisah pada saat lawan berbicara menyampaikan sesuatu. Jadi, jika kita berbicara dengan seseorang, dia sibuk melakukan sesuatu, melihat ke sana, melihat ke situ, itu berarti dia tidak mendengarkan lawan bicaranya dalam berbicara. Sekarang sebaliknya, kita lihat ciri-ciri pendengar yang baik. Yang pertama yaitu memandang kepada lawan bicara ketika ia berbicara.
Artinya, jika kita berbicara, seseorang itu melihat kita dengan antusias sekali. Karena mata itu tidak bisa dibohongi. Orang yang betul-betul memperhatikan kita itu berbeda dengan mata yang arahnya sama. Itu sangat kelihatan antara mata yang sangat antusias mendengarkan. Yang kedua yaitu bertanya kepada kita atau lawan bicara untuk menerangkan apa yang kita katakan. Jadi, kalau ada respon yang positif, nah itu mengindikasikan dia mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Karena ini merupakan indikasi awal terjadinya komunikasi yang efektif apabila kita menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga yaitu menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu, perasaan, atau apapun terhadap pesan yang disampaikan atau yang sedang dikomunikasikan. Yang keempat yaitu mengulang beberapa hal atau perkataan yang disampaikan. Jadi, kalau kita mengulang berarti indikasinya adalah mendengarkan. Yang kelima yaitu tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara untuk lebih cepat dalam menyampaikan. Yang keenam, bersikap tenang dan emosinya terkendali. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap dengan mengerutkan dahi atau mata terlihat sipit. Itu adalah indikasi kita untuk berpikir terhadap apa yang disampaikan. Yang ketujuh yaitu tidak menyela pembicaraan. Jika pendengar yang tidak baik, maka yang terjadi adalah gampang menyela pembicaraan. Kalau pendengar yang baik akan lebih cenderung tenang dan menghayati apa yang disampaikan oleh komunikator atau lawan bicara kita. Yang kedelapan yaitu mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai. Yang kesembilan, tidak cepat atau tergesa-gesa merubah topik pembicaraan dan menyelesaikan satu argumen pikiran. Jadi, kalau lawan bicara menyampaikan sesuatu sampai selesai ke satu titik itu, kecuali si lawan bicara ini yang menuntaskan topik pembicaraannya. Jadi orang itu diberikan kesempatan, diberikan rasa nyaman untuk menyampaikan pendapat dan untuk kebanyakan kita tidak berada di kategori ini. Karena ini membutuhkan proses yang panjang. Membuat dua telinga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfungsi 2 kali lebih banyak daripada satu mulut. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dari beberapa sumber atau dari jurnal manapun selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya. Jadi, dari sekian banyak keterampilan itu, keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Kita coba tarik keterampilan-keterampilan itu. Yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan. Yang kedua yaitu keterampilan dalam bertingkah laku. Yang ketiga yaitu keterampilan menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu keterampilan membaca situasi. Yang kelima yaitu keterampilan melakukan persuasi. Dan masih banyak lagi keterampilan lain dalam komunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya memang sederhana, tetapi keterampilan mendengarkan ini sulit untuk diterjemahkan ataupun dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1928, kemudian diulang lagi pada tahun 1980, dan terakhir diulang lagi pada tahun 2018. Hasilnya tidak jauh berbeda, bahwa yang paling sulit itu adalah kemampuan mendengarkan. Kalau pada tahun 1928 ini, hasilnya 45% itu menjawab sulit. Kalau di tahun 1980 meningkat menjadi 53%.
Kalau pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 67% dibandingkan dengan kemampuan yang lain. Kalau kemampuan berbicara, setiap orang pun mampu dalam berbicara. Kalaupun ada kesulitan, kita bisa belajar. Tapi kalau mendengarkan tidak bisa dipelajari, karena mendengarkan itu berasal dari hati kita, naluri kita. Mendengarkan itu adalah proses aktif menerima rangsangan atau stimulus yang sampai ke dalam telinga kita. Mendengarkan adalah keterampilan yang sangat penting dalam penentuan efektivitas dalam berkomunikasi. Tetapi umumnya, kita memiliki keterampilan yang buruk terkait dengan keterampilan mendengarkan. Karena keterampilan ini menempatkan sesuatunya itu dalam hati, dalam rasa atau perasaan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa hambatan-hambatan dalam keterampilan ini. Yang pertama yaitu sibuk dengan diri sendiri. Kalau kita sudah sibuk dengan diri sendiri, maka pikiran kita ini akan pergi kemana-mana, sehingga lupa, bahkan tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal seperti membalas WA, membalas SMS, baik itu membuat laporan dan lain-lain sebagainya, maka kita tidak akan fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu asimilasi. Kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa hingga sesuatu sesuai dengan sikap, dengan prasangka, dengan nilai dalam diri kita, yaitu terlalu cepat menyimpulkan dengan asumsi pribadi kita. Padahal belum tentu permasalahan yang kita sampaikan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Yang keempat yaitu faktor kawan atau lawan. Ternyata faktor ini sangat mempengaruhi. Kalau kawan kita dengan rasa, maka kemampuan mendengarkan kita menjadi berfungsi. Sedangkan lawan, betapapun dia benar, dia baik, dia hebat, dia pandai, ataupun cerdas, kemampuan kita mendengarkan menjadi terabaikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mendengarkan yang diharapkan. Artinya, hanyut dalam pesan pembicara. Tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan mendengar apa yang diharapkan. Jadi, harapan yang disampaikan bukan dengan apa yang dikatakan. Harusnya mendengarkan itu sesuai dengan apa yang dikatakan, bukan apa yang diharapkan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari hasil analisis saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.